Baik, sebelum memulai acara ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Berlibur ke Tanjung Pinang, cakep, naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan penuh tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penggerak kombel dalam sekolah, baik kombel satu rumpun maupun kombel mata pelajaran. Senang sekali pada siang hari ini bisa bersua secara daring. Meskipun sedang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, namun tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk selalu menimba ilmu sebagai manifestasi pendidikan sepanjang hayat. Kami dari komunitas belajar Combine Semancik Juara akan membersamai Bapak Ibu selama 30 menit ke depan dalam acara Talkshow Eduka yang mengusung tema Teams Games Tournament TGT dengan suasana permainan. Saya Rahmatin Maulidini bertindak sebagai host hari ini. Telah hadir pula di sini narasumber hebat, seorang praktisi pendidikan yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap pendidikan di SMA Negeri 1 Cikande. Beliau adalah Ibu Rensi Merlia Lukiswara MPD yang akan menjelaskan lebih jauh. 1. Apa itu model pembelajaran TGT? 2. Mengapa harus ada Teams Games Tournament? 3. Bagaimana penerapannya di kelas? Baik, Bapak Ibu guru hebat, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan membantu manusia dalam pengembangan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan membuat watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, pelaksanaan pendidikan tentunya perlu mendapat proporsi yang cukup agar diperoleh output yang unggul. Penanaman pendidikan ini tentunya harus mengacu pada peningkatan kemampuan akademis. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik apabila ada komunikasi positif antara guru dengan siswa, guru dengan guru, dan siswa dengan siswa. Oleh karena itu, komunikasi positif harus diciptakan agar pesan yang ingin disampaikan, khususnya materi pembelajaran, dapat diterima dengan baik oleh siswa. Guru diharapkan mampu membimbing aktivitas dan potensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai. Hal ini perlu dilaksanakan agar kualitas pembelajaran pada mata pelajaran apapun dapat ditempuh dengan optimal. Tantangan guru masa kini adalah bahwa seorang guru harus cakap, kreatif, dan mampu menghidupkan suasana kelas yang tentunya dengan menggunakan model pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Teams Games Turnamen ini adalah salah satu inovasi pembelajaran yang sangat menarik untuk kita terapkan kepada para peserta didik kita. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasan lebih jauh mengenai Teams Game Tournament ini, karena kelihatannya nih ya, para guru-guru hebat di sana tentunya sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih TGT ini. Yuk kita simak ya Bapak Ibu, jangan lupa stay tune terus di acara talkshow ini hingga selesai. Kepada Ibu Rensi Merlia Lukiswara MPD, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Dini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Siang. Izinkan saya di sini sedikit berbagi ya, sharing kepada kita semua
mengenai model pembelajaran Teams Games Tournament atau disingkat menjadi TGT. Atau kalau dalam lidah Indonesianya TGT ya Bu ya. TGT ya, iya. Nah, model pembelajaran ini ya merupakan salah satu bagian dari pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa ya untuk belajar dalam kelompok. Nah, pastinya setiap siswa dalam kelompok ini memiliki perbedaan, tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, setelah mereka mengikuti proses belajar, mereka nantinya akan mengikuti permainan dan juga turnamen akademik untuk melihat tingkat pemahaman mereka akan materi yang disampaikan. Nah, dalam hal ini, ya, model pembelajaran TGT tidak hanya menekankan mereka hanya mengajarkan tugas semata, tetapi pembelajarannya ditekankan pada kerjasama agar tercapai tujuan yang sama. Begitu, Budin. Oh iya. Nah, untuk poin kedua, tadi Bu Dini sempat menyampaikan di awal ya, mengapa harus TGT? Ya, mengapa harus TGT? Iya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru bahasa Inggris ya, di pertemuan pertama kali di awal pembelajaran saya selalu bertanya kepada siswa, pembelajaran bahasa Inggris seperti apa yang diinginkan? Iya. Begitu banyak jawaban mereka sangat bervariasi. Namun sebagian besar ya, mereka menginginkan pembelajaran dengan berkelompok, dengan diselingi dengan permainan, dengan lagu, ice breaking. Nah, dalam hal ini mungkin model pembelajaran yang sesuai adalah TGT. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari TGT. Yang pertama, ya, dengan menggunakan lebih banyak waktu dalam permainan dan juga turnamen, ini bisa memperdalam siswa, ya, memperdalam pengetahuan siswa, sehingga mereka ini punya motivasi untuk terus belajar, ya, terus belajar dan juga memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, alasan yang kedua, dengan adanya TGT, ini bisa mengembangkan tingkat kemampuan berpikir kritis mereka, ya, kemudian kemampuan berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Nah, untuk alasan yang ketiga, dengan TGT di sini, ya, siswa juga dapat meningkatkan hubungan antar siswa. Hubungan antar siswa. Karena adanya interaksi yang aktif di dalam kelas. Jadi, jangan heran Budin kalau misalkan di kelas bahasa Inggris tuh biasanya suka ramai, suka ribut, suka berisik. Nah, tapi di sini ribut berisiknya masih dalam tahap belajar. Ya. Nah, lalu berikutnya dengan adanya TGT juga, ya, di sini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kerjasama. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi di dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya Budin ya, apabila siswa ya merasa bahwa eksistensinya dalam pembelajaran ini memiliki dampak tertentu ya di dalam kelas, mereka akan lebih termotivasi. Nah, motivasi inilah nantinya yang akan membuka jalan bagi mereka untuk lebih menunjukkan keaktifannya di kelas, untuk lebih nyaman, lebih enjoy, lebih happy dalam pembelajarannya, meningkatkan percaya diri juga ya. Betul sekali Budin. That's why I choose TGT. In my class, gitu. Nah, berikutnya untuk poin yang ketiga tadi tentang bagaimana penerapannya di kelas. Penerapan TGT di kelas, Teams Games Tournament. Sebenarnya di sini ada 5 sintaks, 5 langkah-langkahnya. Ya. Sebagai contoh, karena saya pengampu bahasa Inggris, ya, di kelas 11 untuk mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut, ya. Untuk fase pertama, tahap pertama di sini ada class presentation atau presentasi kelas. Nah, untuk tahapan pertama di sini, saya biasanya menggunakan pertanyaan pemantik yang akan menuntun siswa ya terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, karena materinya tadi tentang fables ya, materinya tentang fables dengan tujuan pembelajarannya adalah
Di sini siswa diharapkan mampu untuk menyusun paragraf acak menjadi teks fables yang utuh. Dan mereka bisa memahami informasi detail dari teks tersebut. Nah, jadi pertanyaan pemantik yang bisa saya gunakan di sana, ya, yang dapat memancing siswa tersebut adalah yang pertama, misalnya, have you ever read or listen the story of fables? Pernahkah kalian membaca atau mungkin mendengarkan cerita fables? What do you know about fables? Apa yang kalian tahu tentang fables? Atau mungkin yang ketiga, what is the social function of fables? Apa sih fungsi dari fables itu? Ya. Lalu bisa juga kita tambahkan pertanyaan, what is the structure of fables? Apa sih struktur dari fables? Nah, ini yang terakhir. Can you give the example of fable story? Bisa nggak berikan contoh dari fable? Bu Dini tahu fable apa? Ini cerita binatang. Nah, cerita kalau tentang nggak salah. binatang. Contohnya mungkin anak-anak misi kancil dan buaya. Nah, setelah tanya jawab tersebut, nah di sini saya mendongeng, Bu. Saya ambil satu contoh cerita, saya retell kepada siswa ya. Satu cerita tentang The Rabbit and the Turtle. Kelinci dan kura-kura. Nah, kebetulan saat itu saya menggunakan alat peraga berupa wayang-wayangan bergambar kura-kura. Ya, kura-kura dan kelinci. Luar biasa. Gitu, ya. Nah, setelah saya mendongeng, ya, kemudian saya mengajukan pertanyaan pada siswa. Nah, mereka responnya alhamdulillah begitu aktif ya. Saya bertanya bagaimana perasaan mereka setelah mereka mendengarkan cerita dari saya, kemudian apa moral value yang mereka tangkap seperti itu. Nah, dari sini di tahap pertama ini ya, kita harus bisa memastikan nih kepada siswa kita ya, apakah mereka sudah paham betul dengan konsep materi yang akan disampaikan? Karena ini untuk bekal ketika nanti mereka akan bermain di sesi games dan turnamen. Itu bagian pertama. Nah, untuk sintaks yang kedua di sini ada teams. Pembentukan kelompok. Nah, karena model TGT ini jika dimainkan di dalam kelas butuh space yang lumayan luas ya. Jadi di sini saya meminta siswa untuk menyeting tempat duduk ya, itu berbentuk letter U. Jadi tinggal menyisakan space yang lumayan longgar di tengah-tengah begitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan outdoor ya, di luar kelas untuk melakukan permainan dan turnamen tersebut. Begitu. Nah, di sini untuk kelompok saya membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya. Setelah pembagian kelompok, saya juga menjelaskan aturan main. Arahan mengenai aturan main, apa saja yang harus mereka lakukan, apa saja yang harus mereka kerjakan selama games nanti. Nah, di sini juga kita harus memastikan kembali nih, apakah mereka sudah paham betul dengan tugas mereka di setiap kelompoknya, ya, atau belum. Begitu. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang ketiga, di situ ada yang namanya games, yaitu permainan. Nah, ini di dalam permainan ya, misi permainan itu mereka akan diminta untuk menyusun paragraf acak. Jadi di barisan paling depan saya sudah menyediakan beberapa meja. Ada 4 meja di sana. Saya sudah menyiapkan amplop misterius juga, di mana amplop-amplop tersebut berisi potongan-potongan paragraf acak. Masing-masing amplop itu berisi 4 potongan, ya, 4 potongan paragraf acak dengan teks yang berbeda. Ada 8 teks pastinya ya, karena ada 8 kelompok. Nah, karena di sini semua grup tidak bisa bertanding secara bersamaan, jadi di sini saya bagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama untuk grup 1 dengan grup 5. Sesi kedua grup 2 dan grup 6, grup 3 dengan grup 7, 4 dan 8. Seperti itu. Nah, untuk misinya mereka tidak hanya sekedar langsung mengambil potongan paragraf tersebut, tapi mereka harus melewati challenge. Ada tantangannya. Nah, seperti di sini, tantangannya seperti ini, Bu. Jadi saya sempat minjem sepatu siswa itu mungkin ada 4 sampai 5 pasang ya. Saya letakkan di lantai sesuai dengan arah ya, dengan arah yang berbeda. Jadi nanti perwakilan setiap kelompoknya harus berbaris dan harus jump.
harus lompat sesuai dengan arah dari sepatu tersebut. Ya. Sampai akhirnya mereka mencapai meja, ya, mereka langsung mengambil satu persatu potongan-potongan tersebut, lalu mereka kembali ke kelompoknya untuk disusun menjadi paragraf yang utuh. Nah, itu di sesi permainan. Nah, di sini juga saya akan mengawasi mereka, mengontrol mereka. Ya, hasil mereka juga saya periksa. Nah, kelompok siapa yang paling cepat dan tepat menyusun paragraf tersebut, mereka akan mendapatkan poin tertinggi. Ya. Nah, setelah mereka selesai menyusun paragraf tersebut menjadi satu kesatuan cerita yang utuh, nah di sini saya akan meminta mereka untuk berdiskusi, memahami kembali isi teksnya. Informasi detail apa yang mereka kuasai di sana. Untuk nanti bekal mereka main di sesi turnamen. Nah, selanjutnya sesi keempat nih, Budin ya, ada sesi turnamen di sini. Nah, sesi turnamen di sini setelah mereka melakukan diskusi, ya, masing-masing kelompok ini juga tidak bisa dimainkan secara sekaligus karena space yang sempit ya. Jadi di sini saya bagi dua sesi. Jadi grup 1, 2, 3 dan 4 bermain sekaligus. Dan di depan saya sudah menyiapkan meja turnamen. Meja turnamen di atasnya sudah tersimpan beberapa amplop soal, amplop misterius juga Budin. Di mana di dalamnya itu ada berisi 5 soal. Nah, jadi di sini apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka diminta berbaris, berdiri berbaris. Ya, jadi masing-masing siswa dalam setiap kelompoknya harus cepat-cepatan nih, ya, maju menuju meja turnamen, ya, lalu mereka membuka amplop soalnya, langsung mereka isi, jawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah mereka baca sebelumnya, seperti itu. Ya, itu di sesi turnamen. Dan sekali lagi ini juga cepat dan tepat. Untuk grup yang paling cepat dan tepat menjawab pertanyaan yang paling tinggi, itu juga akan mendapatkan skor yang paling tinggi. Nah, yang terakhir di sini ada team recognition, yaitu penghargaan kelompok. Nah, penghargaan kelompok ini jelas. Jadi setelah kita kalkulasikan nilainya, nilai kelompok tadi, ya, kita memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan excellent misalnya, yang luar biasa, yang super, atau mungkin yang good. Ya, penghargaan dalam bentuk skor. Begitu Budin. Secara tidak langsung begitu penerapannya. Mungkin Budini atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga menggunakan banyak jenis games yang tersedia ya. Karena di sini juga saya bukan menciptakan games itu sendirian Budin. Saya nggak dapat itu secara langsung gitu, enggak. Jadi saya di sini sering sekali yang namanya scroll TikTok ya. Scroll sosmed, di sana ada banyak sekali contoh-contoh games yang bisa kita mainkan ya, dan kita bisa gunakan juga di dalam kelas, entah itu di dalam atau mungkin di luar kelas. Alhamdulillah gitu, ya. Jadi tidak selalu negatif ya TikTok itu. Ternyata memberikan inspirasi juga ya. Betul, kepada kita sebagai pendidik sekaligus pengajar ya. Luar biasa sekali. Ya. Kalau dilihat memang jadi memang sesuai harapan kurikulum sekarang nih ya Miss ya. Memang isi itu jadi student centered learning ya. Kalau dilihat seperti itu. Kemudian di guru juga nih ternyata akhirnya harus multi talenta ya Bapak Ibu ya. Ternyata guru harus bisa mengajar, harus bisa mengolah, apalagi nih kira-kira yang bisa memberikan inovasi-inovasi baru supaya anak-anak semangat belajarnya ya, termotivasi. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan itu ya, profil pelajar Pancasila ya Miss ya. Di situ anak harus berpikir keras di situ ya. Nah, kemudian berpikir kritis, gotong royong, di sini kolaborasi ya. Luar biasa. Ya. Kalau sepertinya kalau pendidikan kita diterapkan semua nih guru-guru di Indonesia, sepertinya kita bisa sama dengan pendidikan di Finlandia ya Miss ya. Ya amin. Semoga ya. Semoga. Miss, yang saya mau tanyakan nih, kalau seperti itu apakah banyak menghabiskan waktu
dengan pembelajaran kita, waktu pembelajaran kita misalnya 2 kali 40 menit, Ya. apakah itu bisa terselesaikan dengan maksudnya secara efektif? Oke. Iya. Sebenarnya tadi kan untuk TGT sendiri kan tadi ada 5 sintak ya. Nah, 5 Iya. sintak itu tidak harus dihabiskan dalam 1 kali pertemuan saja, Budin. Oh iya. Nah, karena kan memang ya TGT ini kan waktunya lumayan banyak kita Iya. keluarkan untuk permainan. Iya. Ya, 1 pertemuan bisa habis di sesi permainan aja. Iya. Nah, jadi untuk turnamen bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Berikutnya begitu. ya. Iya. Demikian Bapak Ibu ya, silakan mencoba, mudah-mudahan menginspirasi ya Bapak Ibu. Game tournaments ini layak dicoba di kelas Bapak Ibu sehingga menimbulkan keingintahuan, kemudian siswa juga bisa akhirnya menanti-nanti ya, wah Iya. ada apa lagi nih, guru saya mau ngasih apa lagi nih. Akhirnya anak-anak bukan jadi malas ya, malah semakin bersemangat untuk sekolah ya. Betul. Tapi di sini apakah ada hambatan-hambatannya dalam pelaksanaannya? Nah, hambatan mungkin saya temukan ketika pembentukan kelompok, Budin. Iya. Ya, Bagaimana? pembentukan kelompok yang heterogen ya, karena berbagai macam karakter siswa yang Iya. mungkin kita belum tahu karakternya satu persatu, hanya sebagian sedikit saja mungkin Iya, ya. iya. Nah, jadi di sini pembagian kelompok mungkin yang butuh waktu, dan saya juga sebenarnya butuh bantuan siswanya juga gitu iya. untuk membagi kelompok-kelompok ini. Iya. Sama manajemen waktunya juga. Iya, dicatat ya Bapak Ibu, siapa tahu Manajemen waktu dalam menemukan menyeting. kendala yang sama nih ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya. Iya. Butuh waktu yang lumayan. Iya, luar biasa ya. Iya. Tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih Miss Rensi Iya, atas sama-sama, penjelasannya. Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pemirsa nih yang dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan ini menginspirasi sehingga besok hari supaya tidak mengalami kejenuhan misalnya di sisi Bapak Ibu sebagai pengajar ataupun dari sisi siswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu obat ya supaya bisa membangkitkan semangat anak-anak. Jadi kejenuhan itu kita atasi dengan inovasi pembelajaran seperti TGT ini. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru hebat kirimkan pertanyaan di kolom chat Semancik Juara. Ditunggu ya Bapak Ibu. Barangkali ada unek-unek, ada yang tidak dipahami mengenai TGT ini, silakan. Atau mungkin Jangan Bapak ragu-ragu. Ibu bisa sharing Gimana? juga ya kalau Iya, mungkin boleh. pernah melakukan model pembelajaran ini di Iya, kelasnya ya, iya. atau mungkin sharing permainan yang lain mungkin yang bisa kita lakukan juga. Iya, gitu. betul. Belum ada? Iya. Baik, yang di studio barangkali ada pertanyaan. Oke, Pak Miss. Ya. Dalam TGT ini dan Team Games turnamen ya, Iya. apa ada kendala Miss dalam melaksanakannya? Oke, terima kasih Miss Erna. Selama kemarin saya melakukan model pembelajaran TGT ini, sempat ada kendala, yaitu pertama ketika pembagian kelompok. Karena siswa kita lumayan banyak ya, jadi kita harus juga membagi kelompok-kelompok yang lumayan banyak juga, yang heterogen, di mana karakter mereka juga berbeda-beda. Dan kita juga mungkin, saya sendiri khususnya ya, belum paham betul siswa A seperti apa, B seperti apa, seperti itu. Nah, selain itu, kendala kedua ini waktu. Ya, waktu yang lumayan lama ketika pembentukan kelompok, ketika menyeting kelas. Jadi sudah habis begitu saja ketika sampai di permainan. Jadi untuk turnamen tidak bisa diselesaikan di waktu itu juga. Jadi di pending sampai pertemuan berikutnya. Gitu. Iya. Kalau kendala cuma itu saja sih, Miss ya. Tapi kalau misalkan
alhamdulillahnya Iya. antusias anak-anak itu luar biasa. Iya. Yang tadinya introvert Budin Iya. ya, mereka langsung Jadi terlihat semangat ya. jadi semangat, Iya, jadi ikut excited dia. bersosialisasi gitu. Iya, Jadi iya, di betul. kelas ini khusus yang model TGT udah nggak ada lagi anak-anak introvert ya, mudah-mudahan Iya, ya seperti amin. itu. Yang pendiam jadi mendadak aktif Mendadak ya. aktif, maaf. Yang aktif tambah Iya, aktif iya, gitu, Budin. iya. Iya, mungkin itu Miss Erna. Oke, Iya. thank you. Iya. Miss. Sama-sama Miss. Sama-sama. Mangga bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di luar sana, dimanapun Bapak Ibu berada, ditunggu sesi pertanyaannya. Karena kami yakin banyak sekali pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai teknisnya atau seperti apa, silahkan. Masih ditunggu. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, demikian tadi acara talk show yang bisa kami persembahkan untuk Bapak Ibu guru hebat. Terus semangat dalam mendidik anak bangsa, selalu kreatif, tanggap, dan inovatif. Saya sebagai host undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Terima kasih atas ilmu dan wawasan yang Ibu sampaikan. Ya, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama Budin.